Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami umumnya jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Taqwa Muhammadiyah, hafizakumullah. Tadinya kita sudah sama-sama berbuka puasa untuk hari ini. Tentu harapan kita setelah kita berletih-letih seharian penuh, kita tahan haus dan lapar, kita tahan berbagai hal yang akan mungkin merusak ibadah puasa kita itu. Kita berharap semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita berharap diberinya kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Ibadah puasa Ramadan besok hari dengan rangkaiannya mulai dari ibadah salat tarawih sebentar lagi insyaallah, kemudian sahur, dan kita pun berpuasa setelah terbitnya fajar. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semuanya. Jamaah yang terhormat, tadi kita sudah baca ayat surat Al-Baqarah, masih di awal ayat 8. Sangat populer karena berada di bagian awal dari surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Jamaah terhormat, yang kita garis bawahi pada kesempatan yang terbatas ini adalah kata al-yaumul akhir wa bil yaumil akhir, hari akhir atau hari akhirat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebut istilah hari akhirat, termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain beliau bersabda, ketika Jibril bertanya kepada beliau, ya Muhammad, akhbirni adil iman. Wahai Muhammad, beritahu saya apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hadis ini menjadi dasar bagi kaum muslimin untuk mengatakan bahwa rukun iman itu 6, dan sesungguhnya yang kelimanya adalah iman kepada hari akhirat. Amat disayangkan ketika kita hafal, kita ajarkan, kita tuliskan bahwa rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Sesungguhnya
menurut teks Al-Quran maupun hadis Nabi tidak disebut iman kepada hari kiamat, tapi iman kepada hari akhirat. Walimaza? Kenapa? Karena sesungguhnya hari kiamat itu baru bagian pertama dari hari akhirat. Hari akhirat itu sendiri punya beberapa tahap. Ada yang diistilahkan dengan hari kiamat, yaumal qiyamah, hari kiamat. Saat iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini goncang dengan sangat dahsyatnya, itulah hari kiamat. Hancurlah semuanya, habislah semuanya. Kita pun habis, kita pun mati. Masjid tempat kita beribadah sekarang ini juga akan hancur nanti. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Benda-benda berat yang ada di dalam tanah, di dalam bumi akan keluar. Itulah hari kiamat. Setelah semuanya habis, setelah semuanya mati, maka Allah pun menghidupkannya lagi. Ini yang diistilahkan dengan yaumal ba'si, hari berbangkit. Dibangkitkan semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dibangkitkan lagi. Setelah itu baru tahap yang ketiga, yakni yaumal hasyri, hari berbangkit, hari berkumpul. Berkumpullah semua manusia ini di satu tempat yang diistilahkan dengan mahsyar. Biasanya kita lebih puas dengan mengatakan padang mahsyar. Sesungguhnya mahsyar itu sudah padang, sudah lapangan yang sangat luas. Dikumpulkanlah di situ semuanya, kita termasuk di antaranya, untuk menuju tahap yang keempat, yakni yaumal hisab, hari evaluasi, hari perhitungan. Dihitunglah semua amal kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar, tidak tinggal satu pun. Seperti yang dinyatakan di surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal kita yang baik akan nampak semua. Sekecil apapun amal yang buruk akan nampak semua. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan terungkap. Nah, di saat itu, di saat sudah selesai perhitungan itu, ada seseorang, ada hamba-hamba Allah yang ja'a bisawabi siyamih. Ada yang datang dengan pahala puasanya. Ada yang datang dengan pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala baca Qur'annya, pahala ibadah-ibadah yang lain. Tetapi pada akhirnya dia merugi ketika kita hubungkan dengan salah satu dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya tepat untuk ini. Di satu kali waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat beliau, lalu beliau bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Hai sahabatku, tahukah kamu siapa orangnya yang bangkrut? Siapa orangnya yang bangkrut? Bangkrut. Dengan segera sahabat menjawab, "Al-muflisu minna." Orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhamalah wala mata'alah. Orang yang tidak punya uang, tidak punya barang perhiasan, habis pokok muncul utang. Itu orang yang bangkrut. Kenapa mereka jawab seperti itu? Seperti orang yang berdagang, karena memang bakat mereka berdagang. Orang Quraisy itu, orang Arab itu jauh sebelum Islam sudah berbakat berdagang. Makanya ada dijelaskan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy
Ada tradisi Quraisy, ilafim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka itu rihlah, mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka ke selatan berbulan-bulan, sekitar 3 bulan. Di musim panas mereka ke utara berbulan-bulan juga untuk berdagang. Makanya ketika Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orangnya yang bangkrut? Lantas mereka langsung menjawab, orang yang kehabisan modal dan muncul utang. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah nanti pada hari kiamat ada orang yang datang dengan pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, tetapi ternyata dia dahulu di dunia sering jahat kepada orang lain. Laqad qazafa, laqad syatama, laqad zalama. Dia sering zalim kepada orang lain. Mulai dari rumahnya sendiri. Zalim dia mungkin kepada istrinya, mungkin kepada suaminya, mungkin kepada anaknya, mungkin kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada mertuanya, kepada pembantunya, kepada siapa saja di rumahnya dia zalim. Atau mungkin kepada tetangganya, atau mungkin kepada pelanggannya di pasar, atau mungkin kepada bawahannya di kantor, mungkin kepada teman sejawatnya di proyek-proyek atau dimanapun. Dia jahat kepada orang lain dengan jalan menzalimi orang lain. Mungkin karena perkataannya, mungkin karena perbuatannya, mungkin karena parafnya, mungkin karena tanda tangannya. Pokoknya orang terzalimi olehnya. Lalu mereka pun nanti pada hari kiamat datang menggugat orang yang banyak pahala puasa, salat, zakat dan lain-lain sebagainya ini. Mereka menggugat, mengadu kepada Allah bahwa orang ini jahat dahulu kepadanya di dunia. Sebenarnya pada mulanya mulutnya ini mau berbicara juga, mau membantah, tetapi dipatok di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut tertutup, tidak bisa berbicara karena tangan mereka ngomong, kaki mereka menjadi saksi. Artinya semua perbuatan kezalimannya kepada orang lain dahulu itu bisa dibuktikan lagi. Inna rabbaka labil mirsad, di surat Al-Fajr. Allah punya alat perekam yang bisa nanti ditayangkan lagi sehingga tidak bisa berbicara. Karena sudah nyata begitu, diambillah pahalanya untuk membayar kezalimannya di dunia dulu. Diambil, diberikan. Sudah itu datang lagi, diberikan lagi. Datang lagi yang lain, diberikan lagi. Ternyata kezalimannya kepada orang lain di dunia sangat banyak dahulu. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sehingga habislah pahala-pahalanya untuk membayar kezalimannya kepada orang lain dahulu. Kezaliman karena lidahnya, kezaliman karena perbuatannya, kezaliman karena kekuasaannya. Setelah habis, ternyata masih ada yang datang. Allah pun menyuruh, berikan pahalamu. Ternyata pahalanya sudah habis. Akhirnya Allah bertanya kepada yang datang itu, apakah kamu punya kesalahan? Kata mereka punya. Berikan kepadanya. Diberikan. Summa turiha ilan nar. Lalu dia dicampakkan ke neraka. Betapa sialnya orang-orang yang setelah hisab seperti itu. Sudah banyak kebaikannya, banyak pahalanya, ternyata dia jahat kepada orang lain. Makanya jamaah yang terhormat, ketika kita rajin beribadah, hablum minallah, kita tekuni,
kita giat untuknya. Jangan lupa kita berbuat baik juga kepada orang lain. Teringat lagi kisah di zaman Nabi, ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama sahabat, lalu beliau berkata, sebentar lagi akan lewat di depan kita ahli surga. Lalu lewat seseorang, tidak semua sahabat mengenalnya, orang biasa saja. Besoknya kejadian yang sama, akan lewat sebentar lagi di depan kita orang yang ahli surga, lewat lagi orang yang kemarin. Besoknya begitu juga, sehingga membuat penasaran. Paling tidak diriwayatkan ada 2 sahabat yang penasaran, Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Amrin. Yang Abdullah bin Amrin seorang pemuda menyamar langsung pergi mengikuti bapak itu ke rumahnya, dan sampai di rumahnya dia menumpang tidur di sana. Izinkan saya bapak tidur bersama bapak 3 malam di sini. Ya, yang namanya orang Arab sampai sekarang suka bertamu, dipersilakan. Tapi dia tidak tahu bahwa Abdullah bin Amrin ini menyelidikinya. Memang betul Abdullah bin Amrin ini melihat, kenapa dia disebut Nabi ahli surga, padahal dia orang biasa saja, tidak ada kelebihannya. Dilihatnya, dipantaunya malam pertama itu, biasa saja kegiatan bapak itu, tidak ada yang luar biasa. Malam kedua dipantaunya lagi, biasa saja. Sampai malam ketiga, biasa saja. Sehingga pagi harinya dia bertanya kepada bapak itu, setelah menginformasikan bahwa saya tidur di sini bapak, menumpang tidur di sini 3 malam, bukan karena dimarahi ayah saya, bukan karena bertengkar dengan saudara-saudara saya, tetapi saya ingin mengetahui apa kelebihan bapak, karena Nabi sudah menyebut bapak itu ahli surga. Katanya tidak ada, tapi dia mendesak, sampaikanlah kepada saya apa kelebihan bapak. Tidak ada, kecuali katanya, setiap malam kalau saya mau tidur, saya tidak tidur kecuali sudah memaafkan semua kesalahan orang kepada saya. Saya tidur tidak membawa beban. Kesalahan orang sudah saya maafkan. Dan saya ingat-ingat kalau ada kesalahan saya kepada orang, saya bertekad besoknya akan meminta maaf kepadanya. Yang terhormat, begitu penting hablum minan nas, begitu penting. Ya, mirip pentingnya dengan hablum minallah. Ya. Tidak bisa kita selamat kalau hablum minallah saja. Ternyata hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain, siapapun dia, siapapun orang lainnya itu, baik karib kerabat kita maupun ba'id, maupun keluarga kita yang ba'id, keluarga karib dan keluarga ba'id, atau teman kita, atau mungkin orang yang belum kita kenal secara pribadi, itu semua sebenarnya perlu kita jaga. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka, karena kalau kita berbuat zalim, maka pada akhirnya akan merugikan kita. Kalau kerugiannya itu tidak di dunia, maka di hari akhirat nanti, setelah terjadi hisab, mereka akan menuntut kita dan tidak bisa kita ingkari, yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan kita yang sudah tertumpuk dengan hablum minallah itu akan dikurangi satu persatu untuk membalas, untuk membayar kezaliman kita di dunia dahulu. Terakhir, yaumal akhir itu adalah yaumal jaza, hari pembalasan. Setelah jelas siapa yang berat, famay ya'mal, siapa fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah
hari penghisapan selesai, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia pun akan berbahagia. Dan siapa yang berat timbangan keburukannya, maka dia pun akan celaka. Kebahagiaannya itu nanti ditandai dengan adanya jaza, ada balasannya ke surga. Dan kecelakaan seseorang yang berat timbangan keburukannya adalah ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita tidak hanya mementingkan hubungan dengan Allah saja, tetapi juga urusan dengan manusia lain penting juga kita perhatikan, mulai dari perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hati kita kepada orang lain kita upayakan menjaganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.